oleh Allah Subhanahu wa taala kepada segenap pengurus takmir Masjid Al-Muhajirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita tersebut, yang kita rasakan di pagi hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan, kesempatan untuk melaksanakan ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu juga perintah, sebagaimana Nabi bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah fardu ain, kewajiban bagi setiap kaum muslimin. Adapun ilmu yang dimaksud di dalam hadis Nabi ini adalah ilmu yang bersumber dari qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ilmu yang bersumber dari apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, dan apa yang dipahami oleh generasi terbaik pada umat ini setelah Rasul, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Itulah yang namanya ilmu syar'i. Adapun selain ilmu syar'i, maka hukumnya bukan fardu ain tetapi fardu kifayah. Artinya apabila sudah ada orang yang mempelajarinya, maka gugur kewajiban bagi orang lain untuk mempelajarinya. Dan di antara ilmu-ilmu yang masuk dalam kategori ilmu yang berhukum fardu kifayah adalah ilmu-ilmu duniawi, matematika, fisika, kimia, ekonomi, dan seterusnya. Tidak semua orang Islam harus belajar ilmu matematika. Tidak semua orang Islam harus belajar akuntansi dan seterusnya. Tetapi semua orang Islam wajib mengetahui apa itu, siapa itu Allah, apa itu Islam, dan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnahnya, dan seterusnya. Karena saat kita menghadap Allah, Allah tidak akan bertanya tentang ilmu-ilmu duniawi. Yang akan Allah tanyakan pertama kali saat kita berhadapan dengan liang lahat adalah man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka. Apa agamamu, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah selalu menuntut ilmu syar'i, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayah taufik sehingga kita mampu mengamalkan setiap ilmu syar'i yang telah kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan yang tidak kalah pentingnya juga, pagi hari ini kita tutup dengan sholat sunnah isyraq, yaitu salah satu sunnah, sholat sunnah yang Nabi ajarkan kepada kita umatnya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, semoga kita semua tercatat sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pada pekan yang lalu, saat kami menggantikan Ustadz Abu Ghazi As-Sundawi hafizahullah ta'ala karena beliau uzur syar'i, maka saya menyampaikan materi lanjutan dari adab al-ukhuwah fillah, adab persaudaraan karena Allah Azza wa Jalla. Menurut catatan saya, yaitu 34 adab persaudaraan karena Allah, saya baru sampai pada adab yang nomor 4, yaitu membalas kebaikan saudara kita.
Jadi kalau ingin tahu apa yang sudah kami sampaikan sebelumnya bagi para jamaah yang baru mengikuti, yang pertama adalah adab kita kepada saudara kita, niatkan dengan niat yang lurus, ikhlas karena Allah. Menjalin persaudaraan dengan saudara kita sesama muslim, tidak ada tendensi lain, bukan karena ingin balas budi, tetapi semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, harus selektif mencari teman, tidak boleh sembarangan, harus selektif dalam mencari teman. Ini yang kedua. Yang ketiga, memahami uzurnya, jangan mudah suudzon dengan saudara kita. Memahami uzurnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mazin rahimahullah. Beliau mengatakan al-mu'min yatlubu ma'adhira ikhwani. Cirinya seorang mukmin itu, orang itu dikatakan orang beriman, yaitu adalah orang yang suka mencari uzur-uzur bagi saudaranya. Itu suka memberikan uzur, rukhsah kepada saudaranya. Jadi kita tidak mudah suudzon. Apabila saudara kita misalnya lagi marah, maka berikan uzur. Mungkin dia yaitu capek, mungkin dia belum tahu ilmunya, mungkin dia berikan uzur. Jangan suudzon. Justru tanamkan husnudzon, prasangka baik kepada saudara kita. Itu ciri orang mukmin. Sedangkan kata beliau rahimahullah melanjutkan, wal munafiqu, sedangkan cirinya orang munafik itu adalah yatlubul atharat, suka mencari-cari kesalahan saudaranya. Telek, suka mencari-cari kesalahan saudaranya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, Bapak Ibu, yang waktu itu kami sampaikan, kalau tidak salah nomornya 592 ya. Itu intinya sabda Nabi tersebut itu sama persis seperti kata pepatah. Bapak Ibu mungkin pernah, bukan kata pepatah, peribahasa. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah peribahasa, semut di seberang lautan nampak, sedangkan gajah di depan atau di pelupuk mata tak nampak. Jadi inilah peribahasa bagi orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Dia suka mengorek-orek, mencari-cari kesalahan saudaranya, tapi dia lupa kalau dia sendiri juga punya aib, punya kesalahan. Maka sikap kita adalah dengan saudara kita sesama muslim, pahami uzurnya, jangan suka suudzon. Ini yang nomor 3. Lah yang kemarin yang terakhir, yang keempat adalah membalas kebaikannya. Minimal kita ucapkan jazakallah khairan atau jazakillah khairan kalau memang itu kepada wanita, atau bentuk jamak jazakumullah khairan, gitu ya. Baik, jadi minimal itu Bapak Ibu sekalian, karena orang yang tidak pandai berterima kasih kepada seseorang, maka dia bukanlah orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sampai-sampai disebutkan di dalam hadis bahwasannya orang itu kalau bersyukur dari yang sedikit, maka dia akan bersyukur dengan yang banyak. Kalau dia itu tidak pandai berterima kasih kepada seseorang, mana mungkin dia bisa dikatakan orang yang pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu ini membalas kebaikan. Nah, hari ini kita lanjutkan nomor 5 Bapak Ibu. Yang nomor 5 adalah menyelamatkan saudara kita, menyelamatkan saudara kita dari orang yang ingin berbuat zalim kepadanya. Kita selamatkan saudara kita dari orang yang ingin berbuat zalim kepadanya. Itu ya. Zalim itu kan ada 3 Bapak Ibu ya. Ada zalim itu kata ada 3.
Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu adzulmu salasatun, kezaliman itu ada 3. Yang pertama kata Nabi, ada kezaliman yang tidak ada ampunannya. Allah tidak akan berikan ampunan. Itu zalim yang pertama. Contohnya seperti apa? Nanti terakhir. Yang kedua, ada kezaliman itu yang diberi syarat oleh Allah. Allah ampuni asalkan ada syaratnya. Nah itu, diberi syarat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada kezaliman itu yang langsung Allah ampuni. Allah ampuni kalau hamba itu bertaubat, ya, meminta ampun kepada Allah. Mari kita lihat kezaliman yang pertama. Lah ini yang berat ini. Nomor 1, kezalim yang tidak ada ampunannya. Allah tidak berikan ampunan. Yang pertama ini adalah syirik, Bapak Ibu. Syirik, sebagaimana Luqman berkata kepada putranya dalam surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anak, janganlah engkau melakukan perbuatan syirik. Jelas ya. Lalu kalimat berikutnya, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Nah itu. Jadi zalim ini yang tidak ada ampunannya itu adalah syirik, Bapak Ibu sekalian. Sedangkan selain syirik Allah masih ampuni. Semua dosa selain syirik Allah ampuni. Mari kita dengarkan. Coba minta tolong dibuka Sahih Muslim ya. Ini Sahih Muslim ya. Ya Sahih Muslim. Coba nomornya awal-awal, nomornya 74. Sahih Muslim nomor 74 dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kita dengarkan, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril memberikan kabar gembira. Nah itu Abu Dzar. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu yuhaddisu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala atani Jibril alaihi salam fabashsharani annahu man mata min ummatika la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Qultu wa in zana wa in saraqa, qala wa in zana wa in saraqa. Kita lihat itu. Silakan dibaca terjemahannya dari Abu Dzar. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya. Apa sabdanya? Jibril alaihi salam datang kepadaku. Lalu dia menyampaikan berita gembira kepadaku. Apa berita gembira yang dibawa oleh malaikat Jibril, pesan dari Allah untuk disampaikan kepada Nabi? Siapa saja dari umatmu yang mati, sedangkan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, asalkan seumur hidup dia tidak pernah syirik, maka dia masuk surga. Apa kata Nabi kepada malaikat Jibril? Tanyamu, sekalipun dia berzina dan mencuri, meskipun umatku pernah berzina, umatku pernah mencuri, asalkan tidak syirik, apakah dia tetap layak masuk surga? Apa kata Nabi? Apa kata malaikat Jibril? Jawabnya, ya, sekalipun dia berzina dan mencuri. Baik, berarti ini menunjukkan kezaliman yang gak ada ampunannya itu adalah syirik, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu harus tahu, musibah terbesar yang menimpa pada suatu negeri itu akan Allah datangkan musibah-musibah, ya, gempa, longsor, ya, tsunami, ya, banjir, kemiskinan di mana-mana, kemaksiatan di mana-mana. Itu penyebab awalnya syirik, Bapak Ibu. Syirik. Kesirikan terjadi di negeri itu. Mana dalilnya, Ustaz? Mana dalilnya kalau suatu negeri itu sudah syiriknya itu menyebar, ya, di mana-mana, kesirikannya di mana-mana, maka Allah akan timpakan azab kepada negeri tersebut. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwasanya kalau kita mau merenung sejenak, musibah-musibah yang terjadi di negeri kita, terutama di negeri kita, semua kejadiannya di bulan Desember. Semuanya. Tsunami Desember Aceh, yaitu pergantian tahun. Lalu kemudian Cianjur, yaitu Desember. Apa saja, situ gitu, Desember, semuanya Desember. Semuanya Desember. Kenapa? Karena di bulan Desember semua orang menyekutukan Allah.
dengan mengatakan Allah itu tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Bahkan kaum muslimin mengucapkan selamat Natal, meyakini akidah mereka orang kafir. Allah tidak ridho. Allah tidak ridho. Bapak Ibu kalau pengen tahu ayatnya, bahwasannya saya kasih dua dalil. Dalil pertama Al-Kahfi, surat nomor 18 Al-Kahfi, ayatnya 59. Surat yang kita baca setiap malam Jumat ya, Al-Kahfi atau hari Jumat. Allah Ta'ala berfirman Al-Kahfi 59, surat 18 ayat 59. Silakan. Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim. Zalim yang dimaksud di sini zalim yang gak ada ampunannya, yaitu syirik. Lanjutkan. Dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Baik, Allah akan binasakan negeri tersebut. Sekarang kita lihat dalil yang menunjukkan Allah gak ridho kalau penduduk negeri tersebut melakukan kesyirikan. Kita lihat di surat Maryam, Bapak Ibu. Surat nomor 19, satu surat setelahnya. Surat Maryam, ayatnya ayat 88 sampai 92. 88 ayatnya ayat 88 Maryam sampai 92. Allah Ta'ala berfirman, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Baik, silakan. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Loh, mereka mengatakan Tuhan yang Maha Pengasih memiliki anak. Terus, sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. karena mereka mengatakan Tuhan itu punya anak, ya, Allah itu punya anak, Allah itu beranak dan diperanakkan. Apa kata Allah berikutnya, ayat 90-nya? Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Nah, langit pecah, hampir langit itu pecah. Terus gunung-gunung, Dan bumi belah. terus Dan gunung-gunung runtuh. hampir gunung-gunung itu runtuh. Ya ini kejadiannya setiap Desember, Bapak Ibu sekalian. Mereka punya keyakinan, kok anehnya umat Islam malah ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal. Dengan ucapan saja meskipun hatinya tidak meyakini, sama dengan dia mendukung, sama dengan dia yaitu mengatakan menyetujui bahwasanya Allah itu beranak. Allah tidak ridho dengan ucapan itu. Makanya banyak kesirikan. Terus kemudian terakhir, silakan. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Baik, 92 penutup. Dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih memiliki anak. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Baik, zalim yang pertama syirik. Kan zalim ada 3. Zalim yang kedua, kezaliman yang dikasih syarat oleh Allah. Apa ini? Kezaliman sesama manusia. Allah tidak akan ampuni sampai orang itu minta maaf atau mengembalikan hak orang tersebut, baru diampuni oleh Allah. Dikasih syarat, yaitu menzalimi sesama manusia. Makanya kalau kita ada hal-hal yang berkaitan dengan sesama manusia, selesaikan dulu aja di dunia ini, selesaikan. Itu kalau tidak, gawat itu nanti. Kalau tidak, maka nanti ribet urusannya di hari kiamat. Apa itu ribetnya? Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar singkat cerita hadis Nabi yang mengatakan innal hasanati. Ya, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kebaikan seseorang ini diambil oleh Allah, diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Kalau kebaikannya habis sementara orang-orang yang pernah dia zalimi menuntut balas, maka Allah akan angkat dosa-dosa mereka yang dizaliminya untuk ditimpukan kepada dia. Lalu dia dilemparkan ke dalam api neraka. Padahal si fulan ini ketika di dunia rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, sedekah.
tetapi tetap tidak bisa mendapatkan tiket masuk ke surga. Kenapa? Cacat hablum minanasnya. Kan banyak orang itu soleh secara ritual tapi tidak soleh secara sosial. Masalah agamanya bagus, tetapi sesama interaksi antar tetangga, sesama manusia kurang bagus. Maka ini gawat yang kayak begini. Maka nanti akan menuntut balas di hari kiamat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita kezaliman yang kedua ini diberikan syarat. Korupsi misalnya, memakan harta orang. Setelah itu kemudian dia bertobat di depan Ka'bah lagi. Dia memohon ampun kepada Allah, ya Allah ampuni dosa-dosaku ya Allah, baik yang lalu maupun yang akan datang, yang kecil maupun yang besar. Apakah diterima? Enggak. Kembalikan dulu hartanya orang, baru dosamu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Nyuri sandalnya orang di masjid, sandal dimasukkan tas, ya Allah ini yang terakhir ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba ya Allah, hamba bertobat. Gak bisa. Kembalikan dulu hartanya orang, sandalnya orang, baru kau bertobat. Makan harta anak yatim terus tobat di depan Ka'bah di Raudhah sambil nangis-nangis, gak bisa. Kembalikan dulu haknya orang. Kau minta maaf dulu sama orangnya. Saya minta maaf, mungkin saya pernah mendzalimi Anda. Kelar. Perkara orang itu tidak mau memaafkan, urusan dia sama Allah. Yang penting kita sudah minta maaf. Kelar. Di akhirat gak akan dituntut oleh Allah. Ini bahaya kedzaliman nomor 2 ini. Karena dikasih syarat, ya, selama orang itu halal, menghalalkan apa yang kita lakukan. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, zalim yang diampuni oleh Allah, yaitu menzalimi diri sendiri, ya, melakukan kezaliman kepada diri sendiri. Contohnya apa? Menzalimi diri sendiri adalah banyak contohnya, ya, banyak sekali. Misalnya begadang, ya, dalam hal ini menghabiskan waktu malam, ya, dengan apa ini, nonton bola kan gitu ya. Ya, nonton apa ini? Kroasia melawan Deltras, ya. Nah, itu, ya. Terus kemudian apa? Bapak Ibu sekalian, lagi yang tanding apa? Melawan Persibaya satunya. Jadi percuma, nggak ada manfaatnya. Tahajudnya hilang. Ya, padahal Rasul itu, yaitu beliau melarang orang tidur sebelum Isya, dan beliau tidak suka yaitu ngobrol setelah Isya kecuali urusan agama. Jadi Nabi itu kalau tidur di awal malam untuk mempersiapkan ibadah di akhir malam. Nah itu. Lah kita tidak, tidurnya di awal malam untuk mempersiapkan bola, Piala Dunia. Nah ini yang salah. Akibatnya apa? Kurang tidur, maka nggak bagus untuk kesehatan. Ustadz, merokok itu termasuk menzalimi diri sendiri. Ya iyalah. Ya, di sini nggak ada yang merokok kan? Nggak ada di dalam masjid soalnya. Ya, nah, itu ya. Jadi menzalimi diri sendiri itu berarti ada ampunannya, ada. Kalau dia melakukan amal kebaikan, dosanya diampuni oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman, Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapus dosa, kesalahan. Surat Hud ayat 114 itu. Kita lanjutkan sekarang Bapak Ibu, yang nomor 6. Lu dalilnya mana ini? Yang nomor 5 tadi, menyelamatkan saudara kita dari orang yang ingin mendolimi, yaitu saudara kita. Nanti dalilnya setelah ini. Nomor 6, mencegah dia dari mendolimi orang lain. Loh, berarti yang kita tolong itu berarti dua orang. Iya, yang kita tolong. Yang kita tolong itu yang pertama, saudara kita yang akan didolimi dari orang lain, kita selamatkan. Yang kedua, kita menolong orang yang mendolimi dari saudara kita. Loh, gimana kalau menolong orang yang menolong saudara kita yang akan didolimi oleh orang lain? Masuk akal. Lah ini menolong orang yang akan mendolimi saudara kita. Itu maknanya apa? Mari kita dengarkan hadisnya Bapak Ibu sekalian. Silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4. Sahih Targhib jilid 4, nomor hadisnya 2235. 2235. 2235. Ya, jilid 4, 2235. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw madluman. Faqala rajulun ya Rasulullah. Ya. 2235, satu nomor lain itu ya. Itu tadi yang saya baca. Ya, kita ulang. Unsur akhaka zaliman aw madluman. Faqala rajulun ya Rasulullah unsurhu idza kana madluman. Afara'aita in kana zaliman kaifa ansuruhu? Qala, ya, itu gak jelas itu ya. Qala tahjuzuhu aw tamna'uhu minadh-dhulmi fa inna dzalika nasruh. Silakan. Tolonglah saudara dari Anas radhiyallahu anhu, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Isinya, tolonglah saudaramu sebagai seorang yang zalim atau orang yang terzalimi. Lanjut, apa pertanyaan seorang laki-laki? Silakan. Maka seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, aku menolongnya apabila ia yang teraniaya atau terzalimi. Terus, bagaimana kalau ia sebagai orang yang zalim? bagaimana kita ini menolong orang yang zalim? Kalau yang dianiaya kita tolong wajar lah. Tapi orang yang menganiaya kita tolong itu bagaimana maksudnya? Silakan. Bagaimana saya menolongnya? Lanjut. Beliau menjawab, kamu menghalanginya atau mencegahnya dari kezaliman, maka yang demikian itu adalah menolongnya. Baik. Jadi kata para alim ulama, berarti kita hanya menolong orang yang dizalimi atau disakiti, seperti dipukul atau dirampok. Namun orang yang menzalimi juga ditolong, yaitu dengan mencegah dia dari berbuat jahat. Ya, berarti sudah menolongnya dari berbuat dosa. Misalnya dengan mengatakan stop, hentikan perbuatanmu ini, berhentilah engkau menzalimi saudaramu. Maka ini adalah termasuk menolong orang yang zalim atas, yaitu perbuatan zalimnya kepada saudara kita. Ya, misalnya dengan mengatakan jangan berbuat seperti itu kepada saudaramu, itu perbuatan zalim, jangan kau ambil hartanya. Maka ini sama dengan bentuk menolong mereka yang berbuat zalim. Kita lanjutkan sekarang nomor 7, memaafkan kesalahannya. Maafkan. Namanya saja manusia Bapak Ibu, tak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia itu sempurna, tidak ada. Setiap kita itu pasti punya aib. Maka kalau ada saudara kita berbuat salah, ya tanamkan pemaaf, maafkan. Mana dalilnya? Menarik ini dalil ini. Coba dibuka Mas Dion, Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5, nomor hadisnya yaitu 25, jilid 5, nomornya 2536, 2536, 2536. Nah ini dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dia menuturkan, langsung aja saya baca. Saya berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu saya menggandeng tangannya, tangan beliau, dan berkata, ya Rasulullah, kita lihat itu teks Arabnya. Ya Rasulullah, akhbirni bi fawadilil a'mal. Qala ya Uqba, sil man qata'aka wa a'ti man haramaka wa a'rid amman dhalamaka. Lanjutkan halaman berikutnya Mas Dion. Yang penting lah ini. Wa'fu amman dhalamaka. Nah nanti dibaca ini yang terakhir ini. Wa'fu amman dhalamaka. Karena materi kita itu dalilnya yang pas itu pakai yang ini 19B. Kita baca dari 19A nomor 2536. Silakan. Apa kata Nabi? Wahai Uqbah, langsung dari situ aja. Beliau bersabda, silakan. Wahai Uqbah, ya. Beliau bersabda, ya. Wahai Uqbah, jalinlah hubungan dengan orang yang memutus hubungan denganmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya Uqbah itu adalah sampaikan kepadaku amal-amal yang paling utama.
Jadi panjenengan kalau pengen tahu amal di dalam Islam yang paling utama itu cuma 3 Bapak Ibu. Amal yang paling utama dan berat semuanya. Berat memang. Karena urusannya hati. Yang pertama kata Nabi, silman kotoaka, bersilaturahimlah, jalinlah hubungan dengan orang yang suka memutuskan hubungan dengan dirimu. Bayangkan, itulah makna silaturahim. Jadi silaturahim itu bukan orang yang membalas kebaikan atas orang yang berbuat baik kepada kita. Bukan. Itu namanya impas, nggak ada added value, nggak ada nilai tambah. Jadi kalau ada orang baik sama kita, kita khair baik sama dia, impas. Mana kelebihannya? Nilai tambahnya nggak ada. Tapi kalau misalnya dalam hidup bertetangga, dia jahat dengan kita masukkan di grup warga, dia left. Dia punya acara, kita nggak pernah diundang. Bahkan kita punya acara, kita undang, dia nggak datang. Kita datang ke rumahnya, pintu rumahnya tertutup. Ketemu di jalan, kita sampaikan salam, gak dijawab, pura-pura tidak tahu. Tapi tetap panjenengan berbuat baik kepada dia, tetap silaturahim. Itu amalan yang paling utama. Saya tanya, sanggup kira-kira? Ya. Telepon, baru telepon, udah tahu nama kita, di reject. Bayangkan, tapi tetap kita jalin hubungan baik sama dia. Kita tanyakan kabarnya seperti itu, kita berikan dia hadiah dan seterusnya. Ini apalagi sama keluarga. Kan ada keluarga itu yang karib kerabat yang ngeselin. Maka kita tetap berbuat baik. Ini silman kotoaka. Itu amalan paling utama. Nomor 2 Mas Dion, wa'ati man haramaka. Silakan. Dan berilah orang yang tidak memberi. Berilah sesuatu kepada orang yang tidak memberimu, alias pelit dengan dirimu. Contoh dalam kehidupan bertetangga di negeri kita ini kan ada budaya seminggu setelah Idul Fitri ada istilah Hari Raya Ketupat. Setahu saya Hari Raya itu cuma 2, Idul Fitri, Idul Adha. Ini ada istilah Rioyo Ketupat, Rioyo Kupat. Nah, baik, saya nggak bahas itu ya. Ini budaya di negeri kita itu buat ketupat seminggu sepekan setelah Idul Fitri. Kita punya tetangga 1 RT dikasih ketupat. 1 RT, rumah kita tok yang dilewati. Kita tahu karena pembantunya itu ngantarkan ketupat itu ya lewat di depan rumah kita. Lah kita pasti kepo kan, kita panggil, "Bapak, apa itu, Mbak?" Itu kok mbaknya ini riwa, apa itu? Ketupat. Siapa yang buat? Ibu. Loh, terus siapa? Untuk warga RT sini. Saya ndak, terus si ibu boten. Oh iya. Berarti ada masalah dia sama kita. Ya, berarti dia pelit sama kita. Ya udah. Giliran bapak ibu yang buat ketupat, orang yang pertama kali harus Anda beri tetangga tersebut. Bisa kira-kira? Alah apa itu katanya? Ngapain? Wong dia nggak pernah memberi saya kok. Dia kalau punya acara saya nggak pernah diundang. Saya mau undang dia. Jangan Bapak Ibu, jangan. Berikan hartamu kepada orang yang pelit bakhil kepada dirimu. Bahkan Bapak Ibu, ada satu hadis. Ini dikip dulu, Mas Dion. Minta tolong saya dicarikan Sahih Targhib jilid 2. Sahih Targhib jilid 2. Nomornya 894. 894 jilid 2. Nah ini menarik ini hadis ini. Berat memang. 894. Nah ini kelewat ya, ini betul. Kita lihat Ummu Kulsum binti Uqbah radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shadaqati shadaqah ala dirrahimil kasyif." Coba Nabi mengatakan afdhalus shadaqati shadaqah ala dirrahimil kasyif. Sedekah sebaik-baik sedekah yang paling besar ganjarannya sedekah kepada karib kerabat, keluarga dekat berarti, yang menyimpan permusuhan di lambungnya, di hatinya. Sedekah yang paling besar itu sedekah yang kau berikan kepada keluargamu yang dia memusuhi dirimu, benci sama dirimu. Itu besar ganjarannya.
Kalau dia khair sama kita, kita balas, itu bukan silaturahim. Silaturahim itu menjalin hubungan yang terputus. Itu silaturahim, hakikat sebenarnya. Ya kayak persis lah nonton bola. Persis. Anda nonton bola pukul 2 dini hari, skor akhir 0-0, pasti nggak suka penontonnya. Anda inginkan salah satu dari dua kesebelasan itu ada yang menang, ada yang unggul. Begitulah hidup dalam bertetangga. Lah kalau dia baik, kita baik, dia baik, kita baik, kita balas, impas sama 0-0. Tapi kalau dia jahat, saya tetap berikan itu kepada dia. Saya tetap menyapa dia. Saya tidak putuskan, saya tetap ke rumahnya. Itu yang namanya 1-0. Itu yang namanya 1-0. Ya, nilai tambah. Bisa kira-kira kita? Hah? Insya Allah tidak bisa ya. Insya Allah bisa. Berat memang. Lah terakhir yang tadi, kembali yang tadi Mas Dian. Yang tadi, nah saya ambil yang bawah saja. Lah ini aja 19B. Wa'fu amman dzalamaka. Maafkan, silakan Mas. Dan maafkan orang yang menganiaya. Nah, maafkan orang-orang yang mendolimimu. Loh, coba. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu kalau membaca Al-Quranul Karim, semua konteks teks dalam Al-Quran gak ada kata-kata minta maaf. Gak ada dalam Al-Quran itu kalimat kata-kata mintalah maaf. Gak ada. Semua bahasa Quran maafkanlah. Khudil afwa wal afina anin nas. Jadilah pemaaf. Maafkanlah kesalahan saudara, maafkanlah kesalahan orang. Semuanya maafkan, maafkan, maafkan. Dan Bapak Ibu kalau pengen tahu, nah ini saya kasih bocoran ini. Ada 3 amalan di dalam Islam yang pahalanya itu no limit, tidak ada angkanya. Semua ibadah di dalam Islam ada angkanya, ada disebutkan ganjarannya. Contoh, sholat berjamaah di masjid. Di masjid ya, kalau di masjid kita, di tanah air kita 27 kali lipat ketimbang sholat sendiri. Ada angkanya kan? Sholat di Masjidil Haram 100.000 kali. Oh, coba. Bahkan saya pernah nyampaikan ke jamaah, ya kita hitung itu. Sekali sholat di Masjidil Haram itu 100.000. Lah kalau kita 5 kali sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, berarti kan 500.000 itu. Sehari dapat 500.000. Itu belum qobliyah ba'diyah, belum tahajud, belum witir, belum tahiyatul masjid, belum. Itu baru yang wajib 500. Itu butuh waktu berapa lama kita sholat di tanah air kita. Ternyata kalau kita bagi, kalau di negeri kita kan 27 kali sholat berjamaah. Berarti kalau panjenengan sholat di Al-Muhajirin 5 kali, 27 kali 5 135. Ayo kita bagi 500.000 dibagi 135. Itu saya hitung, ketemu angka Anda butuh sholat di tanah air kita 10 tahun. Itu sama dengan sehari di Masjidil Haram. Sedangkan umur panjenengan belum tentu sampai 10 tahun lagi. Kita nggak tahu apakah umur kita nyampe 10 tahun lagi atau tidak. Allah alam. Makanya ini yang namanya amalan umur barokah, sholat di tanah haram. Oh iya. Apalagi Masjid Nabawi 1000 kali, berarti kali 5 5.000 dibagi di Indonesia 135. 5.000 dibagi 135, 27 kali 5 tadi kan, ketemu angka 37 hari. Sebulan lebih sepekan, sebulan lebih seminggu. Seperti sholat di Indonesia sebulan lebih sepekan. Itu dengan sama dengan sehari di Masjid Nabawi. Masya Allah. Ada angkanya semuanya ada angkanya. Ini ada amalan yang gak pakai angka. Allah mengatakan tanpa batas, no limit. Amalan apa itu Ustaz? Pahalanya itu gak dikasih oleh Allah, yaitu angka atau dijelaskan, enggak. Allah hanya mengatakan tanpa batas pahalanya, no limit. Apa itu? Cuma 3 Bapak Ibu dalam Al-Quran. Hanya 3. Apa itu? 1, sabar. Di mana dalilnya orang sabar itu pahalanya tanpa batas? Surat Az-Zumar. Allah Ta'ala berfirman di surat nomor 39 Az-Zumar. Az-Zumar ayat 10 ya. Az-Zumarnya ayat 10, surat 39. Surat 39 Az-Zumar ayatnya ayat 10. Allah Ta'ala berfirman, Az-Zumar ayat 10.
jelas sekali. Silakan. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, Terus. bertakwalah kepada Tuhanmu. Lanjut. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Poinnya. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Tanpa batas, pahalanya nggak ada batasnya. Itu satu, sabar. Yang kedua, suka memaafkan kesalahan orang. Pak, saya tadi, iya sudahlah, iya namanya manusia, iya saya bukan malaikat, Anda juga bukan malaikat, saya mungkin juga pernah melakukan hal ini juga. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Seperti itu. Maafkan kesalahan saudara kita. Mana dalilnya? Dalilnya dalam Al-Quran. Minta tolong Mas, surat nomor 42. Surat nomor 42 itu Asyura. Asyura ayat 40. Surat Asyura ayat 40. Allah Ta'ala berfirman. Allah berfirman, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. ya. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Terus, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. tuh tanggungannya Allah. Gak disebutkan pahalanya dapat berapa. Terus lanjut. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Baik, yang ketiga amalannya nomor 1 sabar, nomor 2 memaafkan orang lain, nomor 3 puasa Bapak Ibu. Puasa itu pahalanya tanpa batas. Dalilnya Sahih Bukhari, nomornya 935. Nanti bisa dibaca sendiri ya. As-siyamu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya langsung. Ya baik, sekarang kita akan lanjutkan Bapak Ibu. Yang nomor 7 tadi, memaafkan kesalahan saudara kita. Ya, maafkan. Bapak Ibu kalau ingin tahu, Nabi ini jiwa pemaafnya luar biasa. Di zaman Nabi itu ada tokoh munafik namanya Abdullah bin Salul, laknatullah alaih. Semoga Allah melaknatnya. Abdullah bin Salul, tokoh munafik. Itu pada saat nazar sakaratul maut dijenguk sama Nabi. Itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, yang sakit tokoh munafik. Iya. Apakah kau akan menjenguk? Iya. Dijenguk. Bapak Ibu tahu, ketika Nabi masuk ke ruangannya Abdullah bin Salul, lalu maka Abdullah bin Salul mengatakan, ya Muhammad, hari ini aku tidak akan berdebat denganmu. Hari ini aku nggak akan berdebat kepadamu. Hanya satu yang aku minta kepadamu Muhammad. Katakan apa itu? Apakah kau mau menuruti apa yang aku minta? Apa itu? Aku minta ketika aku nanti mati, aku minta baju yang kau pakai ini, itu aku pakai ketika aku mati nanti sebagai kain kafan, baju yang kau pakai. Maka kata Nabi, iya, aku berikan. Lalu kemudian Nabi keluar dari ruangannya Abdullah bin Salul, ya. Lalu terdengar berita dia meninggal. Jenazah sudah dimandikan dan seterusnya. Lalu kemudian bajunya Rasul juga dikasihkan. Bayangkan, ya, dikasihkan. Itu Nabi mau melangkah maju ke depan, ingin menyolati. Itu sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dipegang bahunya Rasul. Wahai Rasulullah, orang munafik ini yang meninggal, apakah harus kita solati? Nabi terdiam, maju lagi selangkah, tangannya Nabi dipegang. Wahai Rasulullah, ini munafik, musuh dalam selimut ini. Ini orang munafik yang mati, wahai Rasulullah. Lalu Nabi terdiam, turun ayat Bapak Ibu. Turun ayat, yaitu kalau tidak salah suratnya itu surat At-Taubah Bapak Ibu sekalian. Surat nomor 9, ya, surat nomor 9 At-Taubah, bahwasanya orang-orang munafik itu kalau mati tidak boleh disolati dan tidak boleh didoakan di atas kuburnya. Nah ini, mari kita dengarkan, yaitu di dalam Al-Quran, suratnya surat At-Taubah, surat nomor 9, ayatnya itu kalau tidak salah, sebentar, ya, suratnya surat At-Taubah itu tetap. Ini ayatnya disebutkan
Ayatnya 84. Surat nomor 9 At-Taubah ayat 84. Sudah ketemu Mas Dion? Ayat 84. Allah Ta'ala berfirman, ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ayat ini turun karena kejadian itu tadi yang saya ceritakan. Silakan. Dan janganlah kamu sekali-sekali menyembayangkan jenazah seorang yang mati di antara mereka. Orang-orang munafik itu dalam kurungnya mestinya. Lanjut, mereka itu orang munafik. Teruskan. Dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kubur. Terus. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Baik, nggak boleh disolati, nggak boleh didoakan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi di atas kuburnya, nggak boleh. Sehingga Nabi mundur tidak menyolati jenazah Abdullah bin Salul. Inilah kemurahan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memaafkan semua orang-orang yang menyakiti beliau. Ya, termasuk ketika di Taif, yaitu dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam ditolak oleh pemuka-pemuka Taif. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa bahwasanya selama ini Nabi berdakwah cukup sekitar keluarga beliau di kota Mekah. Nabi merasa dakwah ini harus tersebar luas, sehingga beliau berencana untuk keluar dari kota Mekah menyampaikan dakwah ini yaitu di luar kota Mekah. Dan satu-satunya target yang menjadi yaitu bayangan Nabi Taif ini harus ke Taif ini. Dakwah ini harus keluar dari kota Mekah. Masa cuma di Mekah, itu pun cuma beberapa orang keluarga saya. Yang lain tidak mau menerima. Mungkin di luar Mekah ada yang mau menerima dakwah ini. Bapak Ibu sekalian, sampailah, terciumlah berita Nabi mau ke Taif ini oleh paman Nabi, Abu Lahab. Saya tanya sama Bapak Ibu, sebelum tak lanjutkan cerita ini, saya mau tanya ini, Bapak Ibu sekalian, kenapa Abu Lahab itu diekspos oleh Allah dalam Al-Quran, sedangkan Abu Jahal tidak? Abu Jahal tidak. Tidak ada surat dalam Al-Quran surat Abu Jahal, tidak ada. Tapi yang ada surat Allah, Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Kenapa Abu Jahal tidak diekspos? Gak ada cerita Abu Jahal dalam Al-Quran, gak ada. Yang ada itu Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Nabi. Abu Jahal bukan paman Nabi. Yang paman Nabi itu Abu Lahab. Abu Jahal bukan. Abu Jahal itu nama aslinya Amr bin Hisham. Kalau Abu Lahab paman Nabi, saudara kandungnya bapaknya Nabi Abdullah, saudara kandungnya Abu Thalib, saudara kandungnya Abbas. Itu semua paman Nabi. Ada yang kafir, ada yang muslim paman Nabi. Ini termasuk yang kafir. Kenapa? Jawabannya satu. Karena Abu Lahab, mohon maaf saya jawab Abu Jahal. Karena Abu Jahal yaitu masih mempercayai ucapan Nabi, tapi dia tidak mau beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi karena faktor fanatisme. Kalau Abu Lahab, dia sudah gak percaya, gak mau mengikuti ajaran Nabi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum saya ceritakan cerita Taif tadi ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Abi Kubais. Di mana itu Bukit Abi Kubais? Bukit Abi Kubais itu adalah, Bapak Ibu kalau sa'i Safa Marwah itu terakhirnya kan mesti di pintu Marwah. Nah, ketika terakhir exitnya keluar di Marwah itu, Bapak Ibu keluar, itu Bapak Ibu akan melihat bangunan besar, itu kerajaan istana raja di Mekah. Nah, di baliknya istana raja, Bapak Ibu akan kelihatan bukit besar, batu kayak gunung itu, yaitu Bukit Abi Kubais. Nabi berdiri di situ, Bapak Ibu. Lalu kemudian Nabi berkata kepada seluruh masyarakat Quraisy. Apa kata Nabi? Wasobaha, wasobaha, wasobaha. Apa itu Ustaz? Wasobaha itu adalah satu kata yang memberikan instruksi bahwasanya tempat kita akan diserang musuh. Himbauan, harus berhati-hati berjaga, musuh akan menyerang kita. Gara-gara mendengar suara wasobaha, maka seluruh pintu-pintu masuk ke Mekah diblokade, tertutup, gak boleh orang masuk. Karena mereka terdengar ini ada serangan musuh. Mereka berpikir, dari mana asalnya suara ini? Wasobaha.
usut demi usut dicari Rasul di atas bukit. Ternyata Rasul yang mengatakan Nabi Muhammad SAW. Maka seluruh orang-orang Quraisy mendatangi Nabi. Lalu Nabi berkata, wahai masyarakat Quraisy, apakah kalian percaya kepadaku jika kalian aku beritahukan di balik bukit ini ada pasukan besar yang akan menyerang kalian? Apakah kalian percaya? Itu Abu Jahal. Abu Jahal, bukan Abu Lahab. Abu Jahal angkat tangan. Iya, aku percaya. Kenapa? Karena kau orang yang jujur di kota ini. Kau tidak pernah bohong. Mulai kecil sampai dia tidak pernah bohong. Kami tidak pernah melihat Anda bohong. Saya percaya sama ucapan. Itu Abu Lahab diam dia. Lalu kemudian Nabi mengatakan, ketahuilah, di tangan kananku ini ada adab. Jika kalian tidak mengikuti apa yang aku serukan untuk mentauhidkan Allah, la ilaha illallah, tinggalkan berhala, syirik, maka Allah akan menurunkan, menimpakan azab kepada kalian. Abu Lahab angkat suara, kau kumpulkan kami cuma ingin mendengar ocehanmu seperti ini. Celaka kau Muhammad, celaka kau. Tinggalkan, dia pendusta. Abu Lahab. Abu Lahab gak percaya sama ucapan Nabi, makanya diekspos. Kalau Abu Jahal percaya. Wong Abu Jahal itu bersama teman-temannya dalam riwayat Muslim. Ceritanya ini sangat memprihatinkan ya. Abu Jahal bersama dengan teman-temannya berkata, siapa di antara kalian yang berani meletakkan isi perutnya onta yang ada di sampah selama seminggu itu? Karena seminggu yang lalu ada orang menyembelih onta, isi perutnya, jeroannya istilahnya, ditaruh di sampah, sudah busuk. Letakkan di pundaknya Muhammad kalau dia sujud menghadap Ka'bah. Ya. Ada salah seorang di antara mereka mengangkat tangan, aku berani. Tunggu. Begitu Nabi sujud, diambil isi perut onta, busuk ini Bapak Ibu, diletakkan di pundaknya Nabi semuanya. Itu katanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang menyaksikan itu. Gak ada orang yang berani. Gak ada orang yang berani kecuali Fatimah, putri Nabi, lewat di situ. Dia gak tega abahnya diperlakukan seperti ini. Diambil satu persatu isi perut onta itu, Nabi tetap sujud sampai bersih. Lalu kemudian Nabi duduk tahiyat. Setelah itu Nabi salam. Maka Nabi mengucapkan doa kutukan, ya Allah, laknatlah Abu Jahal, laknatlah fulan. Semua 7 orang, kalau nggak salah 6 atau 7 orang waktu itu, semuanya dilaknat oleh Rasul. Itu Abu Jahal diam. Kata teman-temannya yang lain, kenapa kau diam mendengar ucapannya Muhammad melaknat kita kepada Tuhannya? Kenapa? Apa kata Abu Jahal? Kaget ada kalau dengar kata-katanya. Karena ucapannya Muhammad didengar sama Tuhannya. Tidak mungkin tidak dipenuhi oleh Tuhannya. Tahu Pak, Abu Jahal itu tahu bahwasanya Nabi itu jujur. Yang Nabi ucapkan pasti didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Dia tahu yakin. Cuman karena fanatik kesukuan, dia nggak mau, yaitu meninggalkan ajaran paganismenya yang berhala. Beda sama Abu Lahab. Cerita Taif, Bapak Ibu, Abu Lahab mendengar kalau Nabi mau ke Taif. Itu Nabi belum berangkat, dia berangkat duluan, mengendarai yaitu kuda. Perjalanan 1 hari ke Taif. Kalau naik bis sekarang, Taif itu tidak sampai 100 kilo Bapak Ibu. Jadi Taif itu dekat sama Mekah, bukan dekat sama Madinah. Taif itu memang Taif ini kayak ibarat kalau di negeri kita di Jawa Timur, Terawas lah, daerah tinggi, dingin, tempatnya dingin, Terawas, enak, ya sayur-sayuran, buah-buahan, masya Allah, memang tempatnya di sana. Nah, sampai di situ semua pemuka Taif dikumpulkan. Sesaat lagi akan muncul seseorang laki-laki yang dia berasal dari kota Mekah dan dia ponakanku. Kalau ngomong jangan didengarkan. Dia pendusta. Kalau kau ikuti ajarannya, kau akan bercerai suami istri. Kau akan ribut dalam keluarga. Jangan dengarkan ucapannya. Dia pendusta. Betul. Nabi tidak naik kuda, tapi berjalan kaki 3 hari ke Taif. 3 hari jalan kaki. Dan Nabi keluarnya pada subuh. Sebelum subuh. Harapannya supaya gak ada orang Makkah yang tahu. Ternyata Abu Lahab sudah mencium duluan. Maka ketika sampai di Taif, jelas sudah dihadap sama pemuka Taif. Ya, mau apa kau? Aku akan mendakwakan agama Allah. Ditolak. Baik, kalau kalian tidak mau menerima dakwaku ini, paling tidak anak-anak kecil dari anak-anak kalian mau menerima dakwaku ini. Gak apa-apa orang-orang tuanya gak ikut. Anak-anak mereka, anak-anak kecil ini. Maka dalam ini ditolak oleh pemuka Taif.
Sampai-sampai anak-anak kecil di kota Taif melempari kaki Nabi. Jadi bukan kepala ya, bukan kaki. Jadi Nabi itu kalau melangkah kaki kanannya, yang dilempar itu kakinya. Kaki kiri melangkah itu yang dilempar. Setiap melangkah itu yang dilempar, sehingga berdarah-darah. Sampai akhirnya Nabi terusir dari kota Taif. Malaikat penjaga gunung yang ada di dunia ini, malaikat penjaga gunung nawarkan kepada Nabi, kalau kau mau, maka gunung ini aku timpakan kepada kota Mekah. Lu bukan Taif, Ustaz. Yang mesti Nabi kan Taif. Enggak. Yang benar ceritanya itu Mekah. Kalau kau yaitu ingin dua gunung ini aku angkat, aku timpakan kepada kota Mekah, sekarang tak timpakan. Kenapa? Karena yang menyebabkan Rasul keluar dari Mekah itu orang Mekah, bukan orang Taif. Yang menyebabkan Nabi keluar dari kota Mekah kan orang Mekah, bukan orang Taif. Kutimpakan itu kalau Nabi iya kan selesai Pak, nggak ada Ka'bah, selesai, nggak ada Ka'bah, selesai. Lalu apa kata Nabi? Tidak, aku ingin di antara keturunan mereka ada yang mau memeluk agama ini dan mengikuti ajaran yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Islam. Ternyata doa Nabi dikabulkan. Siapa Pak? Muncul siapa? Muncul satu orang yang kalau saya sebut panjenengan akan kaget, doanya Rasul dikabulkan oleh Allah. Dari keturunan mereka muncul satu orang, namanya Abdurrahman bin Sakhar alias Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari kota ini. Orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, Abu Hurairah, dari sini. Ya, suku Daus dari Taif. Oleh karena itu, maka ini menunjukkan kedermawanan Nabi, kesabaran Nabi dalam berdakwah, dan jiwa Nabi pemaaf yang luar biasa kepada umatnya. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Rasulullah SAW, suka memaafkan kesalahan saudara-saudara kita. Ya, baik. Demikian Bapak Ibu, saya tutup sampai poin nomor 7 saja. Untuk nomor 8 dan seterusnya kita akan lanjutkan pada tahun depan insya Allah ya. Bukan bulan depan kan ya, tahun depan insya Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah meridhoi amal ibadah kita. Mohon maaf karena waktunya, saya sendiri masih ada amanah di tempat lain. Insya Allah kita akan sambung pada kesempatan-kesempatan lain. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.